Ini valve PSIV juga penting untuk dibersihkan secara berkala ya. Ini terlihat di sini dia rada berminyak oli ya. Ini uap oli dari ruang mesin yang pada akhirnya akan terhisap kembali di intake manifold ke sini ya. Ini selangnya. Nah, kalau ini mampet atau tersumbat gitu ya, udah banyak kotoran kerak gitu ya, itu juga nantinya bisa jadi masalah ya. Nah, di sini juga ini kuning-kuning oli ini ya, tuh berminyak. Ini salurannya ke sini. Jadi ada dua ruang di sini. Ini yang bypass ke sini, sama-sama ke intake manifold, cuma sebelum throttle ya. Kalau di sini yang ada valve PSIV-nya langsung ke intake manifold gitu. Jadi ini saluran ini juga, ini selangnya tadi kita bersihkan. Di sini masih terlihat tuh ada hitam-hitam ya, bercak hitam tadi, kotor. Kurang lebih itu ya yang bagian perlu dibersihkan, cuma jarang diperhatikan ya. Bukannya disepelein ya, cuma tetap kita wajib perhatikan gitu, jangan disepelein. Jadi banyak bagian komponen yang wajib dibersihkan, termasuk juga sensor oksigen. Ini nanti juga kita mau bersihkan, mau kita cleaning pakai ini namanya catalytic converter cleaner untuk membersihkan katalitiknya ya, katalisnya gitu. Termasuk ini juga in sama X dari DVVT-nya ya, ini juga perlu dibersihkan juga, wajib diperhatikan. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, sekedar mengingatkan, barangkali bisa bermanfaat. Nah, ini untuk bagian koil ya, kita sering menjumpai di dalam ini kayak ada timbul karat gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kayak jamur gitu ya, apa sih ya namanya, dibilang karat ya bukan karat juga sih, karena ini kan bukan besi ya. Kita bersihkan dulu ya. Nah, jadi kayak kotoran gitulah, kayak jamur gitu. Nah, di sini juga terlihat agak kotor gitu ya, kayak debu gitu ya. Ini biasanya disebabkan karena seal yang di atas ini, yang nah ini tuh longgar ya, udah nggak rapat. Nah, ini nih bagian sininya tuh ada longgar gitu ya, ada longgar, nggak rapat. Jadi ketika cuci mesin ataupun mungkin area mesin ini kena angin berdebu atau kena semprotan air kalau nyetim gitu mungkin ya, biasanya sedikit banyak itu ada rembesan yang masuk, entah itu berupa air ketika dicuci ataupun debu ya, berterbangan masuk, yang ujung-ujungnya itu bisa menimbulkan kotoran berkerak kayak jamur gitu ya. Itu disebabkan karena seal ini kurang rapat ya teman-teman. Ini kita bisa mengakalinya dengan menambahkan seal ya. Tinggal diukur nanti diameternya berapa dan ketebalannya. Ini saya coba ukur dulu ya. Nah, ini coba saya ukur itu untuk diameter lubangnya, ini diameter luarnya itu 31 ya, 32 lah. 32 cukup, 32.
32 mili ya. Untuk ketebalannya ya kisaran 1 mili atau 2 mili, tergantung nanti renggangnya seberapa jauh gitu ya. Kita beliin seal ya, semacam seal lampu ya, semacam seal kayak gini ya, cuma yang kira-kira lebarnya pas. Nah kayak gini, ini kurang dikit ya lebarnya. Ini seal lampu HB8 apa ya kalau nggak salah ya, kira-kira kayak gini lah, supaya dia lebih rapat ya teman-teman. Jadi nggak resiko air atau debu itu masuk. Tapi selain kerapatan, kita juga harus perhatikan harus ada ventilasi, nggak boleh terlalu rapat. Kita harus perhatikan harus ada ventilasi ya, atau bisa ditusuk dengan jarum untuk ruang ventilasi. Jadi kalau terlalu rapat juga nanti ketika panas takutnya ada pemuaian gitu ya, penguapan. Jadi rapat tapi di sela sininya rapat, tapi juga harus ada kita kasih namanya ventilasi atau buat dia ruang napas gitu ya. Itu ya biasanya mobil-mobil yang udah berumur ya, termasuk kayak ini kan udah hampir 6 tahun. Jadi perlu kita perhatikan bagian-bagian mana yang memang perlu perawatan tambahan ya. Perlu kita teliti bagian mana yang jarang terjamah atau jarang diperhatikan sama mekanik ketika kita servis di bengkel ya. Salah satunya ini jarang diperhatikan. Kelihatannya sepele, tapi menurut saya ini cukup penting untuk kita perhatikan ya, dan kita jaga gitu. Karena nanti biasanya lama-lama kalau karetnya ini udah jelek, si apinya itu bisa aja itu bocor ya, pengapiannya itu bocor. Nah, ini kita coba lepas ya. Nah, kita coba lepas. Terus di sini tuh ada pernya. Nah, ini pernya itu atas bawah sama aja sih. Nah, ini pernya juga terlihat ada kotor ya, ada kuning-kuning agak berkerak gitu, kayak ada jamur sedikit. Nanti kita bersihkan pakai sikat kawat bisa, atau disemprot dengan cairan juga bisa. Nah terus di sini juga diperhatikan juga, ini kondisinya harus bersih ya. Ini agak menguning ini ya, kayak jamur gitu ya. Nanti kita gosok, bisa pakai sikat kawat atau pakai amplas sedikit-sedikit ya, biar kontak poin dari sini ke pernya ini bagus lagi, padat lagi, nempel dengan sempurna tanpa hambatan, untuk meminimalisir kebocoran kebocoran api ya. Nah ini yang saya maksud nih, ruang ventilasi. Nah ini kan ada lubang nih. Nah ini ada lubang sebesar jarum ya. Ini adalah ruang untuk ventilasi. Namun walaupun di sini ada lubang, hubungannya ke sini ya, ke atas tadi. Tapi di sini harus rapat juga. Yang di atas itu tadi harus rapat. Gitu, supaya meminimalisir resiko air atau debu pada masuk gitu ya. Nah, ini lubangnya nih. Kelihatan nggak? Nah, ini lubangnya terkoneksi ke sini, ke atas. Jadi setiap koil mobil apapun, setahu saya itu pasti ada namanya ventilasi. Mungkin bentuknya agak berbeda-beda ya tiap mobil, tapi umumnya secara dasarnya itu sama aja. Biasanya itu sama aja gitu. Mungkin bentuknya aja atau dimensinya yang agak beda, tapi dasarnya itu ya sama aja seperti itu ya. Biasanya sekalian kalau ganti busi kita ini perhatikan juga ya, kita cek juga, jadi biar bisa lebih maksimal lagi gitu ya, nggak ada resiko api bocor gitu ya. Kecuali kalau punya alat
testernya itu ya, biasanya buat mengetahui ada kebocoran api apa enggak itu lebih bagus ya. Kalau saya paling tak cek kayak gini aja, tak rawat sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya, sekedar tambahan pengetahuan, barangkali bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dalam merawat kendaraan kita ya. Jadi nggak dikit-dikit ke bengkel, ataupun ke bengkel nggak apa-apa, yang penting kita tahu pengerjaannya itu benar-benar maksimal apa asal-asalan gitu. Jadi paling nggak kita bisa mantok gitu, walaupun bukan kita sendiri yang mengerjakan. Ya, terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, ini teman-teman, sensor oksigennya sudah berhasil kita lepas ya. Sangat keras sekali karena memang di area sini kan panas ya, jadi dia memadat gitu ya. Ini bekasnya kan merah-merah membara gitu ya. Cukup butuh perjuangan buat melepas ini karena memang jarang sekali dilepas. Termasuk ini baut knalpot ini juga kalau suatu saat dilepas ini bakalan susah sekali ya, karena berkarat, karena panas di sini ya. Dan tutupnya ini kita lepas dulu, cuman nggak bisa diangkat ya, agak susah. Kita taruh aja di sini nggak apa-apa. Terus nanti kita mau masukkan cairan pembersih katalitik nih. Kita masukkan, kita semprotkan ini pakai selang ke lubang sensor oksigen buat membersihkan katalitiknya. Katalitiknya itu ada di tabung itu tuh, tabung knalpot itu tuh. Sekalian juga ini kita bersihkan pakai carbo cleaner ya. Ini teman-teman, ini selangnya kita masukkan ke lubang sensor oksigen, kemudian kita semprotkan ini cairannya sampai cairannya habis. Nanti kalau cairannya udah habis, kita pasang lagi sensor oksigennya dan kita tunggu sekitar ya 5 menitan, baru nanti kita hidupkan mesinnya. Dan nanti kita cek juga kondisi pembuangan knalpotnya seperti apa.